lil mursalin, hadis-hadis yang disusun oleh Imam Nawawi. Jadi kalau ada orang bertanya, itu Ustaz Somad itu cuma tablik akbar aja, tidak pernah dia ke masjid, kau yang tak nonton, bodoh. Jadi tanah lapang ini perlu. Kalau ditanya orang, kenapa kalian pengajian di tanah lapang? Tentang tak tahu. Dibuat di tanah lapang untuk syiar dakwah. Mudah-mudahan yang belum ke masjid, yang tidak sholat Jumat, yang tidak pernah mendengar khutbah, maka besok subuh dia ke masjid insyaallah. Amin. Bukan berarti tablik akbar meriah. Bagaimana tablik akbar di Tanjung Orawa tadi malam? Penuh sampai helmku hilang. Kita mau ada perubahan. Alhamdulillah Ustaz Somad, anak muda kami biasanya datang nonton konser penyanyi dangdut, tapi sejak di Tanjung Orawa tadi malam tanah lapang ramai penuh. Akhirnya anak saya sekarang Ustadz, dulu sholat subuh pun payah, tadi ku tengok udah sholat duha dia Ustadz. Cuman agak aneh ku tengok duhanya pakai kunut pula Pak Ustadz. Itu bukan duha bu, subuh kesiangan. Makanya kita pengajian tak pernah lama, baca Quran, kata sambutan, langsung tablik akbar sejam, habis itu pulang. Paling lama jam 10 selesai, jam 8 start mulai, habis itu baca Quran sambutan, habis itu jam 10 pulang, sampai rumah jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh besok berjamaah ramai di masjid kita masing-masing. Amin. Tolong grup-grup WhatsApp besok kasih laporan ke kawan-kawan komunitas hijrah ibu-ibu, komunitas hijrah bapak-bapak, komunitas hijrah anak muda. Ini laporan kami subuh ini. Kirim fotonya. Tinggal imam sama muazzin berdua. Yang lain mana? Alasannya capek kali aku tablik akbar tadi malam. Ditanya sama malaikat. Allah bertanya kepada malaikat, bukan karena Allah tak tahu, Allah maha tahu. Allah mau kasih tahu pada orang yang tak tahu. Hai malaikat, kau tadi subuh sholat, ya, berganti-gantian malaikat yang berjaga malam ini berjumpa dengan malaikat yang berjaga besok siang, bertemunya pada sholat subuh. Setelah itu malaikat ditanya Allah, hai malaikat, kau sholat subuh tadi ke masjid? Ya, kata malaikat. Ada mereka di masjid? Tak ada mereka ke masjid. Kenapa? Gara-gara pengajian Ustaz Somad malam tadi. Aku juga yang kena lagi. Maka inti dari tablik akbar bukan ramainya, bukan menggelegarnya. Puncak dari tablik akbar ada perubahan. Apanya yang berubah? Alhamdulillah Ustaz Somad, istri saya sejak istriku ikut pengajian ini mukanya lebih glowing. Itu bukan perubahan, itu skincare. Setelah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, perubahan yang pertama, yang paling mendasar, karena itu adalah tiang. Kalau tiangnya tumbang, maka hancur semuanya. Perubahan yang mendasar adalah sholat. Apa pula somat? Sholat itu yang pertama. Mudah-mudahan suami-suami ibu yang belum sholat segera sholat. Banyak juga laki orang yang tak sholat. Tolong dulu Pak Ustadz bacakan air nih Pak Ustadz. Untuk apa Bu? Rukyahkan dulu laki saya tak sholat. Dibacakan ayat kursi, tak ada respon. Kata setan, aku tak ada goda dia. Memang laki hantu. Kok bisa ibu nikah sama dia? Itulah Pak Ustadz. Memang betul Pak Ustadz, jodoh itu cerminan kita. Maksudnya aku dulu tak sembahyang juga. Tapi setelah keriput ini sadar aku Pak Ustadz, pada akhirnya kita semua akan mati. Akhirnya aku sholat Pak Ustadz. Saya sering dengar ceramah Ustadz, sadar saya bahwa saya ini akan mati. Bekal saya adalah sholat. Tapi suami saya belum lagi Pak Ustadz. Ya Allah,
berkat doa orang ramai di Tanjung Morawa, lebih dari 40 orang, lebih dari 400 orang, lebih dari 4.000 orang mengetuk pintu langit. Suami-suami yang belum sholat, bukakan pintu hatinya sholat ya Allah. Kalau sudah kami doakan tak juga terbuka, bukakan pintu liang lahatnya ya Allah. Tidak ada satupun dari mereka yang mengucapkan amin. Saya dengar, belum peka telinga saya, tak ada satupun dari mereka yang mengatakan amin. Begitulah cinta perempuan kepada suaminya. Di depan kaliannya yang dia marah-marah, laki macam kau ditelan buaya maunya. Kata buaya, gak mungkinlah kami saling menelan. Kalau ada bini bapak mengamuk-ngamuk, laki macam kau ini kalau mati aku sanggup mencari 3 truk bisa. Itu sesungguhnya di mulutnya aja, di hatinya sudah kita tes. Mereka paling sayang dengan kalian, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang belum berjodoh mudah-mudahan dijumpakan Allah dengan jodoh yang baik-baik. Ya Allah, adik-adik kami yang gadis-gadis yang belum menikah, mudah-mudahan dapatnya imam sholat tahajudnya insyaallah. Amin. Makanya fit and proper test. Kalau kalian punya anak gadis, Bu, kalau kalian punya anak gadis, Pak, yang datang kepada kamu anak lajang, yang pertama dites adalah sholat dulu. Datang dia bertamu, assalamualaikum Pak Haji, langsung buka pintu tanya, bisa kau sholat? Mohon maaf Pak, kami panitia 17 Agustus mau mengumpulkan dana. Saya non muslim Pak, gitu. Bapak ini saking semangatnya, asal ada anak muda tanya sholat, asal anak muda tanya sholat. Begitulah dia. Buatkan tim fit and proper test calon menantu, tim penguji dari luar provinsi Abdul Somad. Nah, nanti saya akan mengetes. Kau mau jadi penantu bapak ini? Iya, pede kali kau. Jodoh sudah tertulis Pak Ustadz. Kalau jodoh takkan kemana. Itulah maka saya ikut tes ini. Kenapa kau ikut? Kalau memang jodoh tak kemana, kau duduk aja lah di rumah. Jodoh takkan kemana, tapi saingan di mana-mana. Saudara yang dimuliakan Allah, ibu-ibu, kalau kalian mau cari calon menantu, tak usah jauh-jauh, cuman 4 meter jaraknya dari kalian. Inilah mereka. Yang senyum, yang lajang aja. Anak 3 di rumah senyum juga. Jangan terima dia karena mobilnya mewah, karena mobil akan ditarik leasing. Jangan terima dia karena rumahnya megah, karena rumah akan ditarik oleh debit kolektor. Jangan terima dia karena ganteng, wajah akan berubah, semua berubah. Yang tak berubah itu cuma perasaan aku ke kamu. Jangan terima dia karena sesuatu yang lapuk karena hujan, yang lekang karena panas. Terimalah dia karena dia bisa menjadi imam sholat. Ya Allah, mudah-mudahan anak kemanakan kami, anak saudara kami. Saya tak punya anak perempuan, tapi abang-abang saya, kakak-kakak saya punya anak perempuan. Mudah-mudahan datanglah hendaknya laki-laki yang soleh meminangnya dengan cara yang baik-baik, insya Allah. Amin. Laki-laki yang baik dengan perempuan yang baik dipertemukan di majelis yang baik. Jangan kalian obral harga macam jengkol di pinggir jalan, dibuang kulitnya, dikupas, diletakkan lisu, layu. Buah yang dicari orang adalah yang dibungkus, dimasukkan ke plastik, di dalam etalase kaca, di dalam mall, di supermarket. Itulah buah yang paling mahal. Betul? Jangan dijajah di pinggir jalan, adikku, anakku sekalian.
Mudah-mudahan di malam yang penuh berkah yang ramai ini, jangan nikah dulu. Semua yang lajang, yang gadis, yang pacaran, yang sudah berhubungan lama tak nikah-nikah, putuskanlah hubungannya ya Allah. Yang pacaran-pacaran, yang boncengan-boncengan, yang jalan-jalan, putuskanlah hubungannya ya Allah. Tamat riwayat dia. Aduh, aku datang malam ini maunya supaya hatiku tenang pulang. Sampailah hati Ustaz Somad mendoakan kami supaya putus. Jahat kali Ustaz ini. Patutlah Ustaz tak masuk Singapura. Kenapa kau pacaran? Udah lama. Sampai hati Ustaz mendoakan kami putus. Udah 5 tahun Pak Ustaz. Yang 5 tahun jalan, seminggu berarti 4 kali, setahun berarti dia jalan 48 kali. Berapa duit kalian habis makan mie ayam? Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, gembok masuk angin. Kenapa kau pacaran sampai 5 tahun? Kenapa kau tak dinikahi? Cinta Pak Ustaz. Bohong. Kalau betul kau cinta, kau datang tidak membawa mawar, tapi datang membawa mahar. Betul. Jaga kehormatan kemuliaannya. Berapa tahun kau berhubungan? Udah 5 tahun Pak Ustadz. Perempuan yang mau pacaran sampai 5 tahun tak nikah-nikah, itu sama macam iklan roti. Dibuka, dijilat, diceluk, tidak dimakan-makan. Apa gunanya? Ya Allah, yang sudah putus malam ini, segeralah dia dipinang besok pagi. Mudah-mudahan yang putus-putus ini segera dipertemukan dengan yang baik-baik. Macam mana doa jodoh ini Pak Ustaz? Ya Allah, kalau memang dia memang jodohku, dekatkanlah aku dengan dia. Kalau dia bukan jodohku, matikanlah jodohnya. Itu namanya doa memaksa. Jangan kalian paksa Allah untuk ikut kemauan kalian. Kalau memang Allah kasih yang terbaik, Allah kasih pertemuan, langkah, rezeki, pertemuan, maut, kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nanti kalian akan bisa bercerita ke anak kalian, ayah, ya. Gimana ayah jumpa dengan mama dulu? Gak usah panggil mama, tidak makan sambal belacan. Macam mana ayah jumpa mama dulu? Itulah ditangkap satpam kami. Malu kalian menceritakannya. Datang dia ke ibu, mama, macam mana mama jumpa bapak dulu? Gak usah aku tanya, kata Ustaz banyak nanya usia neraka nanti. Tapi beda dengan orang Tanjung Morawang. Nanti sampai masanya dia yang akan bercerita. Anak itu tak bertanya, dia pula yang cerita. Suatu malam di Tanjung Morawang, datanglah seorang ustaz yang titelnya panjang kali, sampai diminta ketua panitia. Namanya Ustaz Somad. Mana Ustaz itu sekarang mak? Udah mati dia. Pas acara malam itu orang ramai kali. Waktu pas mau balik itu, aku sedang mencari-cari selop. Mana pergi selop, aku mati pula waktu itu gelap kali. Hari itu terantuklah kepala aku sama kepala ayah kau. Jadi aku tengok muka dia. Agak-agaknya begitulah kalau difilmkan soundtrack. Cuman yang payahnya mencari artis yang mirip orang Tanjung Morawang yang payah. Mudah-mudahan adik-adikku yang laki-laki dijaga Allah dari zina, dijaga dari LGBT, dijaga dari kecicilan gatal tak menentu arah, mata dijaga dari menengok bini orang. Yang perempuan juga dijaga Allah, rambutnya sampai kakinya dijaga. Hebatnya orang Tanjung Morawang, anak-anak kecil pun dipakaikan jilbab. Anak kecil ke jilbab itu, oh udah tua.
Kalau mau menengok tablik akbar yang paling hebat menjaga tak campur laki-laki dan perempuan, datanglah tablik akbar Tanjung Morawa. Takbir. Laki-laki khusus, tempat laki-laki, tak ada perempuan. Perempuan ada tuh. Apa yang di situ? Pas aku bilang tadi tak ada perempuan, diam aja kan? Jadi ini perempuan semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Apa manfaatnya kalau kita buat tablik akbar di tanah lapang? Orang-orang yang benci, orang yang tak suka menengok nilai positifnya. Aku selama ini benci kali sama Ustaz Somad itu, karena aku tak pernah dengar ceramah dia di masjid. Tapi tadi aku mulai mau dengar di tanah lapang. Masya Allah. Apa kau dengar dari? Entah, aku pun tak ingat. Aku selama ini nggak suka kali sama Ustaz Somad itu, tapi sejak di Tanjung Morawa suka aku. Kenapa? Banyak jualan balonku laku. Jadi setiap ada tablik akbar itu membangkitkan UMKM, usaha dagang bisnis masyarakat. Nah, itu buktinya. Macam tenda-tenda di Padang Arafah, macam di Mina sekarang. Di Mina, di Arafah orang berzikir. Ini makan sosis, makan apa orang? Nggak apa-apa. Kalian silakan berdagang, berjualan, tapi jangan lupa kalian store ke panitia. Panitia ini utangnya sampai 40 juta. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa isi kuota. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru di Tanjung Morawa inilah panitia berutang 40 juta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan salawat tadi tenanglah hati panitia. Karena ini jantung orang ini tak normal ini beberapa hari. Kalau jantung yang normal itu kan biasanya detaknya. Jantung panitia ini, jantung tak normal itu disebabkan 3. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo, yang ketiga utang panitia. Kita doakan mudah-mudahan panitia ini panjang umur. Karena kalau sampai mereka mati saya membayar utang. Karena panitia bersusah payah, tunggang langganglah maka acara malam ini terwujud. Kita doakan keluarga mereka sakinah mawaddah warahmah. Man ahsana ila